Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Namun dampaknya sangat signifikan bagi ekonomi dan bahkan sektor tertentu di negara kita. Kita akan menyelami kisah salah satu raksasa industri di Indonesia yang kini sedang menghadapi badai finansial yang cukup besar. Gudang garam. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah perusahaan sebesar gudang garam yang produknya begitu melekat di masyarakat bisa mengalami penurunan profit yang drastis? Hari ini kita akan mengungkap perjalanan finansial mereka dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari kondisi ini, terutama bagi kita yang selalu ingin memahami dinamika ekonomi. Dulu, nama gudang garam identik dengan profitabilitas yang luar biasa. Namun di tahun 2023 ada kejutan besar. Laba bersih gudang garam anjlok lebih dari 80%. Bayangkan, dari lebih dari 5 triliun rupiah, profit mereka menyusut hingga hanya sekitar 900 miliar rupiah. Angka ini tentu sangat mencengangkan untuk perusahaan sekelas mereka. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama penurunan drastis ini? Salah satu faktor terbesarnya adalah kenaikan cukai rokok yang sangat agresif di Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir saja, cukai rokok sudah naik hingga 67% atau rata-rata sekitar 12% setiap tahunnya. Kenaikan ini membuat harga rokok melambung tinggi dan seperti hukum ekonomi dasar, ketika harga naik, volume penjualan cenderung turun. Dan benar saja, penurunan volume penjualan rokok gudang garam sangat terasa. Dari lebih dari 61 miliar batang rokok yang terjual pada tahun 2023, angkanya merosot menjadi 53 miliar batang pada tahun 2024. Penurunan ini bukan hanya sekedar angka di laporan keuangan, tetapi juga menciptakan masalah lain. Penumpukan stok tembakau di gudang-gudang mereka. Dampak domino dari masalah ini bahkan terasa hingga ke akar rumput, yaitu para petani tembakau. Karena gudang garam memiliki stok tembakau yang berlebih dan penjualan menurun, mereka terpaksa mengurangi pembelian tembakau dari petani, terutama di wilayah Jawa Tengah. Ini tentu saja menyebabkan kesulitan finansial bagi para petani dan membuat harga tembakau di pasaran anjlok. Situasi ini menciptakan lingkaran setan yang merugikan. Ketika rokok dari produsen besar menjadi lebih mahal, pasar kemudian dibanjiri oleh rokok ilegal dan rokok murah yang diproduksi oleh skala kecil. Tembakau yang tidak terserap oleh perusahaan besar akhirnya masuk ke pasar gelap dengan harga lebih rendah, menguntungkan produsen rokok ilegal. Ini semakin membuat produk gudang garam yang resmi menjadi kurang kompetitif. Selain faktor cukai dan persaingan harga, ada perubahan perilaku konsumen yang juga sangat signifikan. Pertama, kita melihat pergeseran ke alternatif seperti vaping, rokok elektrik, dan tingwe, linting dewe. Banyak perokok beralih ke pilihan ini karena dianggap lebih murah atau bahkan lebih sehat. Meskipun klaim kesehatan masih menjadi perdebatan. Namun, ada satu kompetitor lain yang sering kali terlewatkan. Dopamin digital. Ya, betul. Sensasi kesenangan yang didapatkan dari media sosial, online gaming, atau hiburan digital lainnya, kini menjadi sumber stress relief dan kesenangan yang lebih murah dan mudah diakses. Ini secara tidak langsung mengurangi ketergantungan pada rokok sebagai pelarian. Bahkan, kita bisa melihat bahwa tingkat merokok di kalangan anak muda Indonesia cenderung menurun dibandingkan generasi sebelumnya. Mungkin karena adanya alternatif digital ini. Masalah lain yang menyoroti kondisi gudang garam adalah kurangnya diversifikasi bisnis. Jika kita bandingkan dengan kompetitor mereka seperti Jarum atau Sampurna, kedua perusahaan ini sudah jauh melangkah dengan diversifikasi ke berbagai sektor, mulai dari media, e-commerce, perbankan, hingga properti. Sementara itu, upaya diversifikasi besar gudang garam adalah pembangunan Bandara Doho di Kediri yang saat ini masih belum optimal pemanfaatannya. Ini menunjukkan bahwa mereka masih sangat bergantung pada bisnis inti rokok. Dan yang tak kalah penting, video ini juga menyoroti biaya merokok bagi negara. Meskipun cukai rokok menyumbang pendapatan yang besar bagi negara, mencapai sekitar 230 triliun rupiah pada tahun 2024, biaya kesehatan yang harus ditanggung negara akibat penyakit terkait rokok seperti penyakit jantung, kanker, stroke, jauh lebih tinggi. Bahkan,
mencapai sekitar 600 triliun rupiah untuk klaim BPJS. Ini berarti secara tidak langsung pemerintah justru mensubsidi dampak negatif dari kebiasaan merokok. Melihat semua faktor ini, ada prediksi bahwa harga saham gudang garam bisa terus merosot. Dari harga sekitar Rp19.000, ada perkiraan bisa turun hingga Rp6.000 dalam setahun ke depan. Terutama karena penumpukan stok tembakau mahal dan pasar yang semakin kompetitif. Lalu, apa yang harus dilakukan gudang garam untuk bisa bertahan? Saran yang muncul adalah perlunya diversifikasi bisnis yang cerdas dan mungkin juga berani bersaing di segmen rokok murah. Tanpa langkah-langkah strategis ini, masa depan perusahaan rokok raksasa ini mungkin akan semakin menantang. Kisah gudang garam ini menjadi cerminan bagaimana perubahan regulasi, perilaku konsumen, dan kurangnya inovasi serta diversifikasi bisa mengguncang bahkan perusahaan sebesar apapun. Ini adalah pelajaran penting bagi setiap bisnis dan kita sebagai individu untuk selalu adaptif dan melihat peluang di tengah perubahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah industri rokok akan terus tertekan? Dan apa pendapat kalian tentang peran cukai rokok dalam kesehatan dan ekonomi? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar.